akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita telah berada di kantor Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia, dan di hadapan kita ada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Bapak Wilson Nalengke, dan sebelah kiri kita ada keluarga korban dari dugaan kriminalisasi dari salah satu travel agent yang berada di wilayah Aceh. Dan di acara Ngobrol Pintar Perihal Indonesia, saya Mugiono, kita akan sama-sama mengupas bagaimana perihal Indonesia yang kasus ini sudah terbengkalai sejak kurang lebih 4 tahun lebih. Ketemu lagi dengan saya Wilson Nalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman semua, seluruh warga masyarakat Indonesia berada dalam keadaan yang sehat walafiat selalu. Ya, baik Mas Mugi, kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terduga Nasla Lubis di Sumatera Utara, dia tinggal di Sumatera Utara, di Medan, terhadap ratusan calon jemaah umroh dari Aceh yang dimediasi atau difasilitasi oleh bapaknya Nurul, yaitu Pak Haji Abdul Manan SPD. Ya, beliau adalah seorang kepala sekolah, guru SD di Aceh Utara, ya Aceh Utara. Nah, jadi pada tahun 2001 yang lalu, beliau menghubungi Dewan Pengurus Nasional PPWI dan meminta bantuan untuk ya bagaimana caranya agar ini bisa diselesaikan kasusnya ya. Jadi dari data-data yang kita peroleh dari Pak Abdul Manan, ini kasus sudah dilaporkan sejak Februari, tepatnya tanggal 6 Februari 2018. Ya. Terlapornya jelas, namanya Hajah Nasla Lubis. Hajah Nasla Lubis ini adalah Direktur Utama PT ACC Tour and Travel. Ya, jadi ini foto yang bersangkutan, ya, terduga pelaku penipuan dan penggelapan dana umroh yang menurut data yang ada, ratusan warga itu dirugikan sebesar 2.784.000.000 rupiah. Jadi cukup besar, ya, terutama untuk warga masyarakat yang ingin melaksanakan umroh, ya, dan terutama dari masyarakat yang kelas menengah ke bawah, tentu itu sebuah angka yang cukup besar ketika mereka harus mengumpulkan uang sebesar 21 sampai 25 juta per orang untuk satu kali berangkat. Nah, kasus ini sudah sebenarnya sudah mendapat perhatian lah ya, sudah ditindaklanjuti. Namun memang kita tidak tahu bagaimana cara kerja polisi sehingga bisa berlarut-larut sampai 5 tahun sudah ya. Dari Februari 2018 ke Februari 2023 itu sudah 5 tahun pas. Kemudian sekarang sudah bulan Juni, berarti sudah 4 bulan lewat. Jadi 5 tahun lebih kasus ini terbengkalai di Mabes Polri. Nah, kita juga sudah mengirimkan surat pada Februari tahun ya, Februari tanggal 21 Februari tahun 2022. Berarti 4 tahun setelahnya, ya, kita juga berkirim surat ke Mabes Polri. Waktu itu kita tujukan kepada Bareskrim untuk mempertanyakan kasus ini dan meminta Bareskrim benar-benar serius untuk menangani kasusnya. Namun sampai saat ini belum juga ada perkembangan yang signifikan. Artinya ya si
terduga itu belum ya, ditetapkan tersangka juga belum, sehingga ya kita menduga ada sesuatu yang kurang beres ini di dalam entah itu di dalam oknum-oknum di dalam Polri sendiri ataupun mungkin ada pihak-pihak lain gitu. Nah, selanjutnya pada beberapa waktu yang lalu, ya Februari juga, pada Februari 2003 ya, 2023, ya setelah 1 tahun kemudian kita ketemu dengan divisi Propam, ya. Jadi waktu itu saya bertemu langsung dengan bintang 1 ya, saya lupa namanya, tapi yang jelas kita ketemu langsung di ruang Kadif Propam bersama beberapa rekan dan membawa 7 kasus yang kita minta diselesaikan terkait dengan perilaku anggota Polri. Ya, oknum-oknum anggota Polri yang diduga kuat tidak bekerja secara profesional, bahkan melakukan pelanggaran pelanggaran kode etik profesi Polri maupun pelanggaran pidana. Nah, salah satu kasus yang kita sampaikan pada saat itu adalah kasus yang terkait dengan penggelapan dan penipuan oleh terduga pelaku, yaitu Nasla Lubis, ya. Dan alhamdulillah memang sudah dijawab oleh Kadif Propam dengan mengatakan bahwa kasus ini, kasus yang kita bawa pada Februari 2023 lalu, itu sudah dilimpahkan ke Biro Wasidik. Ya, Biro Wasidik. Dengan alasan bahwa kasusnya masih dalam tahap penyelidikan dan penanganan oleh Bareskrim. Dan saya, tetapi sebenarnya dalam hati dan pikiran saya selalu bertanya, yang saya laporkan itu adalah oknum anggota polisi yang ya bagaimana mungkin kita mengatakan dia profesional bekerja jika dalam waktu 5 tahun kasusnya tidak selesai gitu. Profesional apa yang seperti itu? Sementara kalau kasus-kasus masyarakat kecil ya baru dilaporkan hari ini, itu 2-3 jam kemudian langsung ditangkap gitu. Ya, jadi ada semacam pembedaan antara orang yang berkaitan dengan uang dengan kasus-kasus biasa gitu. Ada diskriminasi hukum. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada diskriminasi perlakuan dalam menangani persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Saya sangat prihatin dengan Bapaknya Nurul ya. Karena untuk menghadapi situasi ini, kondisi-kondisi yang beliau hadapi ini harus sakit keras itu. Sekarang sudah bolak-balik ke rumah sakit. Dan sampai suara beliau pun sudah 80%, 85% hilang gitu, tidak terdengar. Susah untuk bicara karena pita suara sudah terganggu. Untuk menahan segala goncangan dan lain sebagainya terkait dengan menghadapi kasus ini. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Nurul tadi bahwa ada ancaman. Entah itu dari siapa ancaman-ancaman itu. Tapi yang jelas ada dari pihak warga sendiri, ya, warga yang merasa ya mungkin curiga Pak Abdul Manan yang melakukan penggelapan, dan ada juga dari pihak Nasla. Nah, ini kan satu hal yang benar-benar ya gimana miris untuk kita kita biarkan begitu. Oleh sebab itu dari tempat ini saya berharap banget. Saya berharap benar ini dengan teman-teman di Mabes Polri, Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, Pak Agus Andrianto, ya, dan para petugasnya supaya tolonglah kasus ini diselesaikanlah dengan sebaik-baiknya. Anaknya sampai datang dari Aceh untuk ke tempat saya ini untuk mengadukan masalahnya. Ya, tidak cukup mereka hanya berteriak dari Aceh sana. Mereka harus datang ke Jakarta dan meminta tolong di sekretariat Dewan Pengurus Nasional PPWI. Nah,
apakah kita tidak malu gitu ya, dengan kondisi seperti ini? Oleh karena itu saya mohonlah Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, ya Anda kan mengatakan beberapa kali akan mengusut anggota-anggota, oknum-oknum anggota Polri yang tidak bekerja secara profesional akan dipangkas, akan dipecat. Tapi buktinya mana gitu? Ini kasus sudah 5 tahun lebih loh. Oh, nunggu berapa tahun? Kalau sudah ada perkembangan, sudah ada penetapan tersangka, atau mungkin sudah ditahan, mungkin sudah ada lah yang bisa kita lihat buktinya bahwa ada kerja. Tapi kalau sekarang, bagaimana mungkin kita mau percaya kinerja Anda baik kalau seperti ini caranya? Ini hal-hal yang bisa saya sampaikan, Mas Mugi. Jadi apa namanya, hampir putus asa lah kita ya dengan hukum kita ini. Kita sudah buat laporan, kita sudah berikan data-data selengkap mungkin, bahkan ya apalagi gitu. Kita sudah nggak tahu. Gimana, Mas Mugi? Sahabat Arasnews dan sahabat PPWI, perlu jadi sebuah catatan bahwa Polri pernah mengungkap kasus yang sama tentang first travel. Untuk kasus Aceh, ya, Biro Travel Umroh, Haji dan Umroh yang nahkodai Hajanas Lubis sebagai direktur utamanya. Kenapa Anda tidak bisa mengusut tuntas hal ini? Untuk Kapolri Pak Sigit Listio Prabowo, ingat, korban adalah keluarga besar guru dan ayah dari Nurul Auli adalah guru. Anda bisa jadi bintang 3, bintang 4 berangkat dari guru. Ingat, ilmu Anda tidak akan berkah karena mengecewakan guru. Saya Mugiono melaporkan dari Selipi, Jakarta Barat. Arus News akurat dan mencerahkan. Salam.